Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 IPA dan IPS, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ketemu lagi bersama saya Ibu Firki di pelajaran prakarya dan kewirausahaan dengan tema kerajinan dari bahan limbah kertas kelas 11 semester ganjil materi 1 part 1. Oke, kita lanjut. Sebelumnya, jangan lupa kalian komen di bagian Google Classroom sesuai dengan komitmen belajar kita. Oke, kita masuk ke materi pertama, kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. 3.1, memahami perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah kertas sebagai solusi dari masalah lingkungan hidup meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Selanjutnya, prakteknya atau kompetensi dasar 4.1, kalian bisa menyusun perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah kertas sebagai solusi dari masalah lingkungan hidup meliputi ide, peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Apa aja sih yang nanti akan kita bahas hari ini? Lingkup materi hari ini yang pertama, pengertian dan tujuan kewirausahaan. Kemudian yang kedua, analisis SWOT. SWOT itu apa? Nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, ide dan peluang usaha. Selanjutnya yang keempat, analisa peluang usaha. Yang kelima, sumber daya yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut. Terlebih dahulu saya mau menjelaskan pengertian dan tujuan dari kewirausahaan itu sendiri. Pengertian dan tujuan kewirausahaan. Nah, kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu value itu nilai ya, dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Misalnya, yang tadinya kertas itu adalah limbah, kamu membuat value jadi sebuah kerajinan dan bernilai tinggi. Selanjutnya, kewirausahaan bertujuan untuk apa? Kewirausahaan sendiri dia bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan secara umum meningkatkan harkat dan martabat pribadi wirausahaan serta bangsa dan negara. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang analisis SWOT. Ya, SWOT. Analisis SWOT, SWOT itu apa sih? S-nya strength, W-nya weakness, O-nya opportunities, T-nya itu traits, ya. Oke. Strength itu artinya kekuatan. Weakness itu artinya kelemahan. Opportunities artinya kesempatan, kemudian threats atau itu artinya ancaman. Threats atau ancaman itu artinya ancaman. Oke, lanjut. Analisis SWOT biasanya digunakan untuk menganalisis suatu kasus yang kompleks atau untuk menyusun rencana yang bersifat strategis. Analisis SWOT berupaya menentukan metode untuk memanfaatkan secara maksimal semua kekuatan yang ada serta peluang-peluang yang terbuka, sekaligus meminimalkan semua kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Analisis SWOT dilandasi oleh suatu logika bahwa keberhasilan suatu usaha atau organisasi ditentukan oleh kondisi internal dan eksternal usaha atau organisasi yang bersangkutan. Oke, lanjut. Penjelasan tadi bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah hubungan antara S, W, O, dan T. Strength, weakness, opportunity, dan threats-nya. Oke,
O dan T atau opportunity dan threats itu berasal dari pengaruh eksternal atau dari luar. Kemudian strength dan weakness itu berasal dari pengaruh internal atau dari dalam perusahaan. Nah, opportunity dan strength dia sebagai kekuatan pendorong dan perlu dipertahankan. Kemudian threats dan weakness dia sebagai kekuatan penghambat dan ini harus diminimalkan. Yang ini O dan S harus dimaksimalkan, yang T dan W ini harus diminimalkan. Lanjut. Strength atau faktor kekuatan ini adalah kekuatan internal organisasi yang menyangkut situasi dan kondisi, yaitu potensi yang dimiliki. Contohnya yaitu karena dia dari dalam, misalnya cita-cita, kebijakan, kemudian tugas pokok, fungsi dan sasaran, selanjutnya jumlah personel, keterampilan dan pengalaman, tingkat kesetiakawanan personel, teknologi yang dimiliki, dan lain-lain. Selanjutnya, weakness atau faktor kelemahan. Berbagai kondisi internal yang melemahkan atau kurang kondusifnya upaya mengejar visi dan misi organisasi. Contohnya, buruknya birokrasi organisasi, kemudian lemahnya disiplin pegawai. Selanjutnya, adanya jabatan rangkap, kemudian rendahnya kesejahteraan pegawai, kemudian lemahnya etos kerja, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Opportunities atau faktor peluang. Ini merupakan faktor eksternal, yaitu tersedia pada lingkungan yang harus dimanfaatkan oleh organisasi. Jadi berasal dari luar perusahaan. Contohnya, ketersediaan sumber tenaga kerja. Selanjutnya, kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Kemudian, kesadaran politik masyarakat. Selanjutnya, jaminan keamanan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya, threats atau faktor ancaman ini merupakan dari luar juga yang mungkin membahayakan kelancaran aktivitas organisasi. Contohnya, pertama, kenaikan harga bahan baku. Kemudian yang kedua, kelangkaan pemasok material dan peralatan. Yang ketiga, bencana alam. Kemudian yang keempat, tingginya tingkat inflasi. Kemudian yang kelima, kekuatan pesaing. Yang keenam, tumpang tindihnya kewenangan antar instansi, dan lain-lain. Kalau misalnya dibuat sebuah contoh, misalnya kita mundur terlebih dahulu, dibuat contoh. Misalnya dari membuat kerajinan dari bahan limbah kertas. Contoh strength-nya atau faktor kekuatannya. Misalnya bentuknya yang unik, itu bisa. Selanjutnya, weakness-nya atau kelemahannya yang berasal dari dalam. Misalnya dia mudah robek. Kemudian selanjutnya opportunities atau peluangnya. Misalnya peluangnya dari kerajinan bahan limbah kertas yang saya buat adalah belum adanya produk yang serupa. Nah, selanjutnya threats-nya atau ancamannya ya kekuatan pesaing dari luar. Adanya produk serupa yang lebih bagus dari produk perusahaan kami. Itu contoh dari SWOT kerajinan bahan limbah kertas.
Oke, masih semangat? Kita lanjut ya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ide dan peluang usaha. Ide bisnis itu bisa didapat dari inspirasi. Inspirasi didapat dari kesulitan yang datang bertubi-tubi, di mana banyak orang yang mungkin tidak mendapatkan solusi untuk pemecahannya, namun sebaliknya akan menyebabkan peluang bagi orang yang bisa membaca situasi tersebut sebagai peluang bisnis atau peluang usaha. Nah, peluang usaha yang dimaksud adalah peluang usaha yang prospektif sehingga bisnis yang dijalankan dapat menjadi sebuah industri. Nih, kita lihat contohnya. Misalnya, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kawasan Merapi. Awalnya, kawasan Merapi awalnya ini adalah sebuah bencana. Ya, karena adanya gunung meletus, kemudian gunung Merapi, gunungnya meletus. Selanjutnya, ada beberapa orang ternyata memanfaatkan bencana ini, ya, yang tadinya mungkin dia terpuruk, akhirnya dia bangkit dan dijadikanlah sekarang menjadi tempat wisata. Nah, ini membuktikan bahwa sebuah keterpurukan bisa juga menjadi sebuah usaha, peluang usaha, atau kesulitan yang bertubi-tubi ini ternyata bisa jadi peluang usaha. Ya. Ini bukti bahwa kesulitan yang kita alami dapat menjadi ide sebuah usaha. Nah, contoh lain. Nih, bisa lihat di gambar. Ya, contoh lain itu adalah pada saat sekarang ini, COVID-19. Banyak orang yang mengeluh, terpuruk, down, dan lain sebagainya karena COVID-19 ini keadaannya yang tidak seperti biasa, yang hilang pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi banyak orang yang akhirnya mencari kesempatan dan menjadikan sebuah peluang usaha, misalnya menjual masker, menjual empon-empon, menjual hand sanitizer, dan beberapa peluang yang lainnya, peluang usaha lain. Ini juga bukti, ternyata kesulitan yang kita alami dapat menjadi ide sebuah usaha. Oke, next kita lanjut. Ada 3 teori yang bisa digunakan untuk mendapatkan peluang. Yang pertama, A. Teori ketidaksempurnaan. Teori ini berasal dari ketidakpuasan seseorang melihat hal-hal yang sudah mapan sehingga akan mendorong untuk mencoba ide baru. Tidak ada kata puas karena merasa belum sempurna. Rasa puas yang didapat akan menghentikan proses perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan. Contoh teori ketidaksempurnaan. Misalnya, teori ketidaksempurnaan itu artinya gini ya. Jadi usahanya itu sudah ada, sudah cukup baik, tapi dia tidak puas dengan usahanya, mau dikembangkan kembali. Misalnya pisang goreng, kembangkan menjadi pisang nugget. Nah, ini pisang goreng, si pengusahanya mengembangkan kembali menjadi pisang nugget yang lebih progresif, lebih bernilai tinggi usahanya. Kemudian, contoh lain, misalnya ada tukang bakso, ya ternyata dia ingin mengembangkan kembali produknya jadi sesuatu yang berbeda. Ini bakso dikembangkan lagi berdasarkan teori ketidaksempurnaan menjadi bakso beranak. Nah, lanjut. Selanjutnya, yang kedua, teori berpikir kreatif. Nah, ini adalah berawal dari posisi yang berbeda yang menyebabkan pandangan orang terhadap
sesuatu menjadi berbeda sehingga muncul perbedaan pikiran. Perbedaan pikiran yang tidak mengikuti pola pikir atau kebiasaan yang rutin akan menyebabkan seseorang ingin selalu bekerja keras dan tidak mudah puas. Nah, dia tuh selalu bertanya, mengapa dan berpikir tidak ada yang tidak mungkin. Jadi menganggap sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin. Dia lebih mengedepankan pengetahuan 1% dan imajinasi 99%. Jadi dia pengusaha ini, orang ini, dia berpikir tidak ada yang tidak mungkin. Berimajinasi 99% dan itu semua mungkin. Contoh teori berpikir kreatif, misalnya rumah makan dengan konsep SpongeBob, rumah makan dengan konsep rumah sakit, smartphone, dan Google Glass. Ini contohnya rumah makan dengan konsep SpongeBob. Dulunya mungkin orang tidak terfikirkan, tapi akhirnya dibuat. Karena dia daya imajinasinya tinggi, akhirnya laku dan jadi sebuah usaha. Kemudian dengan konsep jail, penjara atau rumah sakit, ya. Ini yang orang tadinya tidak mungkin, akhirnya mungkin. Kemudian Google Glass. Orang tidak akan berpikir kacamata bisa seperti handphone. Ya, tapi sekarang mungkin Google Glass. Nah, ini karena dia memiliki teori berpikir kreatif. Tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian smartphone. Dulu orang telepon, handphone itu besar-besar. Tidak pernah terpikirkan kalau handphone itu bisa di-touch seperti sekarang, disentuh dengan tangan. Tapi dengan teori berpikir kreatif, dengan teori tidak ada yang tidak mungkin, ini bisa. Yaitu adanya produk-produk ini, adanya usaha-usaha ini. Oke, selanjutnya teori inovasi. Nah, teori inovasi ini menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang bertujuan untuk menambah atau menciptakan nilai manfaat dari benda yang sudah ada. Sebenarnya bedanya dengan yang tadi adalah gini, kalau di teori inovasi itu sesuatunya sudah ada, tapi diciptakan dengan suatu manfaat yang berbeda. Misalnya gini. Contohnya, ojek sudah ada. Kemudian, orang dulu tidak akan pernah berpikir dengan adanya ojek online, Gojek atau Grab, ya, ojek biasa. Terus dengan adanya Grab atau Gojek, orang bisa dengan mudahnya mendapatkan makanan di depan rumah, dijemput di depan rumah. Itu tidak pernah terpikirkan sebelumnya seperti itu. Ya, dengan pengembangan seperti ini. Ya. Ini adalah sebuah peluang. Ya. Ternyata kemalasan orang lain yang ingin mendapatkan semuanya serba instan ini menjadi sebuah peluang usaha. Selanjutnya, analisa peluang usaha. Analisa peluang usaha yang pertama ada analisa kebutuhan pasar. Ya, Anda memiliki konsep atau rencana, namun sebelum memulai konsep tersebut Anda harus tahu apakah konsep Anda memenuhi syarat kebutuhan pasar atau tidak. Misalnya contohnya gini, kamu mau buka konsep jasa pengetikan. Berarti targetnya ya adalah siapa? Pelajar, mahasiswa. Kan gak mungkin kalau seandainya kamu mau buka jasa pengetikan, targetnya itu buruh bangunan. Tidak sesuai. Nah, jadi kamu juga perlu analisa kebutuhan pasar. Kalau sudah, yang kedua, analisa kebutuhan materi. Nah, analisa kebutuhan materi ini adalah apa? Apakah materi dari usaha yang kamu buat itu dapat dengan mudah kamu peroleh? Misalnya bahan baku, tempatnya, harganya, seperti itu. Selanjutnya, analisa keberlanjutan usaha. Nah, jika syarat A dan B sudah terpenuhi, namun Anda harus merancang dan memperkirakan apakah ke depan usaha yang kita jalankan akan berjalan dengan lancar atau
perlu inovasi. Selanjutnya, analisa persaingan. Setiap usaha tidak lepas dari persaingan sehingga dengan adanya persaingan, kita dapat menentukan harga jual, menentukan fasilitas dan pelayanan, menambahkan inovasi baru dalam usaha. Analisa persaingan misalnya gini, kamu ingin buka usaha fotokopi. Ya, seperti yang tadi. Kamu lihat di kanan kiri kamu, apakah ada pesaing yang lain? Jika pesaing yang lain sudah ada fotokopi, berarti kamu buat inovasi yaitu dengan cara kamu fotokopi dan print misalnya. Jasa print atau kamu buka fotokopi, jasa print dan jasa pengetikan. Nah, jadi kamu tahu dan bisa menentukan fasilitas apa yang ada di usaha kamu. Selanjutnya, analisa pendapatan dan pengembangan. Setiap usaha tentunya yang ingin dituju adalah pendapatan, sehingga harus diperkirakan BEP yang akan didapat pada pendapatan keberapa. BEP itu balik modal ya. Kemudian selanjutnya analisa pengembangan usaha. Nah, analisa pengembangan usaha kamu lihat nih, apakah usaha ini bisa dibuka cabang di tempat lain atau membuka usaha semakin besar? Jika ya, lanjutkan usahanya. Oke, lanjut. Selanjutnya, kita lihat sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan produksi. Apa aja sih sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat produksi? Nah, nih bisa dilihat ya. Ada man, money, material, machine, market, dan satu lagi information. Saya ulangi, ada 6M dan 1I. Ada man, money, material, machine, method, dan market. Satu lagi, information. Oke, pengelolaan sumber daya usaha dikenal dengan istilah 6M plus 1I, yakni man, manusia, money, uang, material, bahan, mesin, peralatan, metode, cara kerja, dan market, pasar. Ditambah satu informasi atau information. Satu, man atau manusia. Manusia merupakan unsur manajemen yang paling penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Karena manusia sebagai pengelola, pendiri, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada money atau uang. Money atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Karena uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Kemudian yang ketiga ada material atau bahan. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan tersebut, melainkan membeli dari pihak lain. Selanjutnya yang keempat ada mesin atau peralatan. Mesin mulai memegang peranan penting dalam proses produksi. Setelah terjadinya revolusi industri dengan ditemukannya mesin uap sehingga banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Ini contoh beberapa di perusahaan-perusahaan besar yang pekerjaan manusia digantikan oleh mesin. Tapi misalnya kalau di usaha sederhana, kayak kerajinan dari bahan limbah kertas itu cukup seperti gunting, penggaris, pensil, pokoknya yang berkenan dengan alat untuk membuat kerajinan itu. Selanjutnya, kelima, metode atau cara kerja. Metode kerja sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan dengan efektif dan efisien. Yang keenam, market atau pasar, ya. Memasarkan produk tertentu sangat penting, sebab bila yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Ini marketnya mau seperti apa, target pasarnya mau siapa. Jadi kamu juga harus tahu.
plus information atau informasi. Informasi sangat dibutuhkan agar hasil dari suatu hal dikerjakan dapat lebih sempurna. Suatu proses pekerjaan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak bisa menerima dan menyaring informasi dari luar. Misalnya kamu ingin membangun sebuah usaha, kamu harus tahu informasi dari usaha tersebut, pesaingnya juga. Pokoknya informasi apapun tentang usaha kamu, itu kamu harus tahu. Oke, kita masuk ke lembar kerja 2. Kemarin lembar kerja 1 sudah dilaksanakan dengan baik. Semoga yang ini dikerjakan lebih baik lagi. Lembar kerja 2, buatlah sebuah perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah kertas. Rencana usaha yang kamu buat atau yang kalian buat minimal terdiri dari 1. Gambaran produk tersebut, deskripsi produk dan usahanya ya isinya. Kemudian yang kedua, analisis SWOT, SWOT-nya, strength, weakness, opportunities, dan threats-nya dari produk tersebut, produk yang kamu pilih. Ibu boleh nggak saya ganti dengan yang lain, bukan yang kemarin? Boleh, silakan produk yang baru. Kemudian rencana usaha produk tersebut mulai dari alasan produk tersebut dipilih, analisa peluang usahanya, rincian biayanya, per produk, rincian biayanya itu per produk ya, harga per produknya berapa, atau rincian dari kertasnya berapa, harganya, alat-alatnya berapa, bahan dan materialnya berapa gitu kan. Pokoknya rincian biaya per produknya. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan, yang tadi saya sudah jelaskan, pemasaran dan keuntungannya. Ya, silakan kalian kerjakan di kertas buku, di buku saja, buku kewirausahaan kalian lanjutkan yang kelas 10 ya. Oke, kemudian nanti di foto atau bisa boleh bentuknya JPG, bisa boleh bentuknya PDF. Jika sudah, ya, deadline-nya LK2, deadline LK2 itu pekan depan di pertemuan selanjutnya. Silakan kalian kerjakan dengan maksimal. Ya, sebelum saya akhiri, ada quotes of the day, ya, biar kalian tetap semangat. Jangan pernah menyerah, pemenang tidak pernah menyerah, dan orang-orang yang menyerah tidak pernah menang. Jadi, tetap semangat dan jangan menyerah kalau mau jadi pemenang. Oke, terima kasih. Nanti kita bertemu lagi di pekan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu, tetap semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.